apa kabar? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik. Sehat Ibu. Pripun? Saya juga alhamdulillah sehat. Gimana kegiatan hari ini tadi? Kegiatan hari ini alhamdulillah sangat menguras energi Bu, karena kebetulan kami memang masih berada di relokasi KBN, yaitu di beda desa Dua lokasi ya. Oke. Sehingga untuk setiap harinya mobilitasnya tinggi, ketika pagi-pagi harus datang absen, kemudian menuju Balik ke lokasi. Nggih. Pak semangat ya. Nggih, semangat ya. Bismillah. Iya. Bu, kemarin itu sudah hubungi saya, katanya mau bincang-bincang ini ya. Gimana nih apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Ya Bu, kemarin saya sudah nyamper Ibu, ya sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin saya perbincangkan dengan Ibu. Ya, yang saya harapkan dari perbincangan ini nanti saya dapat solusi dari pembacaan masalah yang saya hadapi seperti itu. Dapatkan solusi ya, permasalahan apa ini yang ingin didiskusikan? Permasalahannya sebenarnya sih berkaitan dengan tugas sehari-hari seperti ASN, yaitu terkait tentang kedisiplinan Bu. Kedisiplinan ya. Budi, kedisiplinan ASN yang seperti apa yang Ibu maksud? Terkait kedisiplinan pegawai maupun ASN, yaitu terkait dengan kedisiplinan waktu, yaitu ketika berangkat kerja dan pulang kerja bagi pegawai ASN maupun non ASN di lingkungan SD Negeri 01 Purwokerto itu. Berarti terkait dengan kehadiran dan mungkin waktu pulang ya. Ibu untuk kehadiran ini ya, kedisiplinan ASN di tempat itu ya, baik itu PNS, kemudian tadi data maupun BB ini, kalau dibuat skala ini 1 sampai 10 ya, ada di skala berapa ini kedisiplinan di tempat itu? Baik, terkait kedisiplinan di tempat kami, yaitu di SD Negeri 01 Purwokerto, itu hanya dari 17 pegawai itu yang saya berani memberi nilai antara 8 dan 9, 16. Ya, kemudian yang 1 orang saya tidak berani memberi nilai lebih, itu saya hanya berani menilai 4 ya. Kemudian ini yang terkait dengan berarti 1 orang ya, dari 16 itu 1 orang yang mungkin kedisiplinannya kurang begitu ya. Yang Ibu pantau selama ini seperti apa? Yang satu ini. Iya, baik Ibu. Yang satu itu padahal sudah ASN bahkan PNS seperti ini Ibu, ASN, namun terkait kedisiplinan waktu ketika berangkat kerja maupun pulang kerja, itu misalnya ketika berangkat itu seringkali terlambat, bahkan ketika dalam waktu 1 minggu itu dari 6 hari kerja itu mungkin hampir setiap hari terlambat Ibu, dan menurut saya seharusnya mungkin ada kendala di rumah dan seperti itu ya, mungkin bisa dengan izin terlebih dahulu atau memberitahu lewat Japri kan bisa Ibu. Kemudian ketika pulang itu juga biasanya tiba-tiba sebelum jam pulang juga ini kok sudah menghilang gitu, dan langsung itu tanpa izin seperti itu Bu. Jadi saya tidak tahu kendalanya apa. Jadi tadi ada salah satu PNS yang ketika berangkat agak terlambat dan tidak izin ya. Kemudian pulangnya juga tidak izin ya. Ini kan terkait dengan kehadiran kan ada absen online ya. Apakah dari yang bersangkutan itu tidak ada konfirmasi sama sekali berarti tadi ya? Baik secara langsung maupun di grup WA ya atau di Japri ya. Kemudian apa sih yang Ibu inginkan dari perilaku atau mungkin kedisiplinan yang PNS kita? Sebenarnya yang saya inginkan itu ada peningkatan maupun ada perubahan perilaku terkait perilaku yaitu kedisiplinan waktu bagi ASN tersebut. Jadi ketika berangkat itu saya harap juga sesuai jam kerja ASN, yaitu dari jam 7 itu sudah ada di kantor, kemudian ketika pulang jam 2 baru pulang untuk yang hari Senin sampai Kamis, kemudian yang hari Jumat sampai jam 11, yang hari Sabtu sampai jam 12.30, gitu
saya inginkan untuk lebih tertib dan lebih disiplin lagi. Namun ketika ada kendala, misal keluarga sakit, anak sakit, ataupun yang bersangkutan sedang sakit dan lain-lain, saya itu berharap untuk konfirmasi seperti itu, izin ya. izin. Karena tidak mungkin grup baca sesuatu ya, mungkin kalau mungkin malu bisa Jabri ya. Ya itu langkah apa yang akan Ibu lakukan nih ya terkait dengan PNS tersebut ya, salah satu grup tersebut, agar ini tadi kan ingin ada perubahan ya pada ini, apa sih yang akan Ibu lakukan agar PNS tersebut ada perubahan yang baik? Yang saya lakukan, langkah-langkahnya yang pertama yaitu untuk saya memberi teladan dulu ya. Saya meneladani selaku pimpinan maupun atasan untuk lebih disiplin lagi dalam hal waktu, terutama waktu berangkat kerja dan pulang kerja. Itu saya akan selalu ya untuk memberi contoh ataupun meneladani seperti itu. Berarti paling tidak memberi contoh itu mungkin lebih ini ya, kehadirannya mungkin sebelum guru ya, sehingga nanti akan akan terlihat mungkin ada rasa malu karena iya seperti itu ya. Ya itu memberi teladan ya yang Ibu akan dilakukan. Ada lagi yang mungkin selain memberikan teladan? Ya. Kemungkinan juga saya berencana untuk melakukan pembinaan secara klasikal itu mungkin di forum resmi dalam rapat Dewan Guru SD 01 Rajitan seperti itu. Berarti ada pembinaan itu diselipkan dalam rapat yang biasanya rapat itu agenda rapat itu biasanya dilakukan 1 bulan berapa kali? 1 bulan itu paling sedikit 1 kali, tapi kondisional juga Ibu ketika ada suatu agenda yang harus didiskusikan ataupun ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan ke guru ya bisa lebih. Tapi nanti akan diselipkan di sela-sela kegiatan rapat pembinaan, dan pembinaan ini berarti menyeluruh ya, kemudian kalau misalkan menyeluruh ini yakin nggak nanti untuk yang 1 orang itu bisa berubah, atau mungkin agar ada langkah-langkah berikutnya yang bersangkutan berubah itu gimana selain dari pembinaan? Kalau dari pembinaan klasik itu sih melihat dari karakteristik beliau itu mungkin juga kalau untuk yang lainnya mungkin ada perubahan ataupun mungkin yang lainnya sudah baik, itu mungkin akan semakin baik. Namun kalau untuk beliau mungkin kadang kan untuk desa seseorang itu kan beda-beda nih. Ketika saya memberi pembinaan secara klasikal, nanti barangkali yang bersangkutan itu kok malah justru masih mainan HP atau masih kurang memperhatikan, nanti malah kurang mengenal seperti itu. Terus agar lebih perhatian lagi, mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan ini. Untuk langkah-langkah yang selanjutnya itu rencana saya yaitu ingin melakukan coaching secara pribadi, yaitu beliau saya panggil ke ruangan untuk saya ajak bicara dari hati ke hati. Mungkin dari situ beliau bisa menyampaikan apa sih kendalanya sehingga kok kurang bisa disiplin dalam waktu, mungkin latar belakang mengapa itu gitu ya. Latar belakangnya ya. Apalagi ini sudah online gitu, pola satu itu sudah wajib mulai diterapkan 1 Januari. Nanti akan mengajak diskusi berdua ya, tapi ya selain dari yang bersama-sama dan mengajak juga 4 mata berarti ya. 4 mata di kantornya ada satu lagi strategi yaitu mau saya ajak jajan. Kemudian nanti dulu ya. Refreshing. Kemudian nanti di situ barangkali bisa lebih nyaman lagi seperti itu. Nanti kalau langkah ketiga tidak berhasil, insya Allah langkah keempat seperti ya. Mungkin akan lebih rileks ya ketika dipanggil di kantor dengan diajak ngobrol di tempat yang sambil jajan. Ya, itu ada lagi nggak yang ingin Ibu sampaikan? Sementara itu dulu ya. Dari 4 langkah itu harapan saya semoga ada perubahan dari yang bersangkutan seperti ini. Baik, luar biasa itu. Ini dari kalau saya mencatat ini ya ada 4 langkah yang ingin ditempuh. Dari 4 ini mana yang akan dilakukan lebih
yang saya lakukan lebih dulu, otomatis yang meneladani dulu Yang yang meneladani, pertama. ya. Iya. Yang pertama, walaupun setiap hari saya juga sudah berusaha untuk meneladani dalam berbagai hal terkait dengan perilaku pasien, namun untuk yang ini ya lebih saya fokuskan lagi seperti itu. Dia meneladani, kemudian Kemudian yang kemudian mungkin di hari berikutnya saya ingin mengadakan rapat, kemudian saya berikan pembinaan yang terkait kedisiplinan secara klasikal seperti itu. ya. Berarti kapan akan dilakukan? Secepatnya tuh, Ya. secepatnya. Mungkin akan ada rapat untuk bulan ini? Ada rapatnya berarti minggu depan. Minggu depan. Ya nanti untuk selanjutnya di langkah yang ketiga ya, diskusi itu ya. 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 Baik, Bu Widi, ini mungkin waktu kita juga terbatas ya. Mungkin nanti kalau saya menyimpulkan sih ada 4 langkah yang ingin Ibu lakukan, dan mungkin dalam hitungannya akan segera dilaksanakan untuk poin yang pertama ya, dan kedua ya. Misalnya nanti mungkin berikutnya Ibu ya. Mungkin gimana ini perasaan kita setelah diskusi hari ini? Alhamdulillah perasaan saya lebih plong karena sesuatu yang menjadi pelajaran saya, permasalahan yang mengganggu diri dan pikiran saya, alhamdulillah dengan berbicara dengan Ibu sekarang sudah lebih plong. Saya sudah menemukan solusi yang harus saya laksanakan seperti apa. Ya mudah-mudahan nanti semuanya lancar, dan saya mungkin kita nanti akan ketemu lagi ya bincang-bincang berikutnya. Saya ingin mendengar kabar dari mungkin ada perubahan-perubahan yang kita harapkan dari beliau ini ya. Salah satu perubahannya nanti kita kontak lagi ya. Ya, siap. Nanti ketika insya Allah mungkin kurang lebih 2 minggu lah nih, 2 minggu ketika 4 strategi itu sudah saya terapkan, sudah saya laksanakan, nanti saya segera berbagi dengan Ibu lagi. Ya, biar tahu hasilnya ya. Baik, Bu Widi, mungkin cukup dulu ya. Ibu juga mungkin aktivitas berikutnya masih banyak ini yang harus dikerjakan ya. Selamat bertugas, mudah-mudahan lancar, dan saya tunggu di 2 minggu depan ini ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.